Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah. Kita awali dengan bersyukur kehadiratnya yang telah memudahkan kita untuk kembali bermajlis. Di dalamnya kita mengagungkan asma-Nya, sifatnya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan majlis ilmu, dengan ta'lim, di mana dengan ini kita berharap Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan inayahnya, Allah turunkan ampunannya dan lain sebagainya, sehingga catatan kebaikan kita semakin banyak, semakin tebal, dan dari sinilah nantinya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita sampai menjadi ahli jannah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kitab tauhid kita sudah ada di penghujung ya, di mana kitab tauhid ini merupakan bagian dari karya tulis dari jawaban-jawaban seorang mujaddid atau pembaharu di tanah Hijaz, lebih tepatnya di sekitar Mekah, di mana di hari itu Madinah yang di dalamnya ada masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak jauh dari masjid ada makam Baqi. Di dalam makam Baqi itu ada 10.000 sahabat yang dikuburkan. Dan dari 10.000 itu ada sebagian yang oleh orang-orang yang telah mendapatkan godaan akidah, was-was dan langkah-langkah syaitan, membangun kuburan-kuburan tersebut layaknya tempat ibadah. Kuncup-kuncup bangunan seperti masjid, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Janganlah kalian menjadikan kuburku layaknya berhala yang disembah. La taj'al qabri 'idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku perayaan yang setiap bulan, setiap tahun atau setiap waktu kalian kunjungi. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh terlaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi dan rasulnya itu masjid-masjid alias tempat ibadah. Kondisi saat itu beberapa makam Baqi, salah satunya makamnya saudaranya Umar bin Khattab, yaitu Zaid bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu pula makamnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibu kita semuanya, dibangun. Orang-orang pun membaca Quran di dalamnya. Kadang tawaf keliling kuburan itu, berzikir, seakan-akan ada kemuliaan jika kita beribadah di sekitar kuburan orang-orang yang soleh. Karena kita tahu Aisyah adalah orang yang soleh, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi telah masuk zaman yang merusak akidah itu sendiri. Dibangun kuburannya Aisyah. Maka bekerja sama dengan gubernur yang nantinya berdirilah negara Saudi Arabia, yaitu Abdullah bin Saud. Maka seorang pembaharu yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab pun dengan izin
gubernur saat itu bisa meratakan lagi kuburan-kuburan yang dibangun. Karena ini bukan bagian dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bagian dari noda-noda kekufuran yang bisa mengantarkan kepada jurang kemusyrikan. Makanya hari ini makam baqi rata semuanya. Nah, ini aturan di zaman para sahabat. Tidak ada pengagungan kuburan-kuburan siapapun yang soleh. Nggak ada bangunan yang ditinggikan, tidak ada yang tawaf, ya, dan lain seterusnya. Maka ketika melihat kondisi semacam ini, beliau tulis Kitabut Tauhid yang 85% isinya mengurusi uluhiyah, yaitu bagaimana kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ilah satu-satunya. Baru di akhir-akhir ini beliau kenalkan rububiyahnya. Bagaimana Allah menciptakan langit, Allah menggulung langit di hari kiamat, dan lain seterusnya, termasuk yang ada di dalam Quran surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, zat yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, zat yang menciptakan gelap terang, malam siang. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun masih saja didapati orang-orang yang kafir terhadap Allah, ya, yang menyekutukannya, ya, dengan beberapa sesuatu di alam semesta ini, padahal Allah yang menciptakan segala sesuatu itu. Dan hari ini masih banyak orang yang ingkar kepada Allah, tidak menyembah Allah, ya, mengagungkan sesembahan selainnya, ya. Maka ketika disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, idnusawwiyakum au idnusawwikum bi rabbil alamin, apakah bisa, ya, kita mempersamakan antara Allah dengan sekutu-sekutunya? Siapa yang bisa menciptakan seekor lalat atau nyamuk saja persis seperti Allah ciptakan? Nggak ada. Itu hanya nyamuk atau lalat. Ya, nggak ada kan kiranya siapa yang bisa menciptakan. Bahkan ketika karakter kekufuran, yaitu Fir'aun laknatullah, menyebutkan bahwa dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu sebagian ahli tafsir menerangkan ucapan Fir'aun itu ditujukan kepada orang lain. Sebetulnya lek mikir diri sendiri, dia juga nggak pantas jadi Tuhan, hanya untuk melegalkan kekuasaannya. Makanya dia berani sombong, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Itu untuk mendoktrin masyarakat Mesir, ya. Dan kesombongan Fir'aun itu teruji, ya, sombong tapi ya benar terjadi kemakmuran di negeri Mesir. Jadi ketika berdialog dengan masyarakatnya, kalian lihat sungai yang mengalir di bawah kekuasaanku, yaitu Nil ini, yang mensejahterakan dan memakmurkan kalian. Inilah Mesir milikku. Nah, enten kira-kira presiden atau penguasa hari ini sing nyebut negarane wae dhewe.
Nggak ada toh Pak. Ya. Pemimpin Indonesia aja nggak ada yang berani. Indonesia wekku, nggak ada. Pasti milik kita bersama. Fir'aun enggak, Mesir wekku. Ya. Mesir ini milikku, di bawah kekuasaan. Tapi nyetenan, warga Mesir, pribuminya, Koptik atau Egyptnya itu betul-betul merasakan kesejahteraan negeri Mesir. Yang seberangnya Syam, Palestina, itu dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam saat itu masih disebut dengan apa? Qaryatun Badawi. Masih wilayah Badui, Pak. Palestina itu. Mesir sudah kaya. Itu dari Fir'aun ke Fir'aun sampai nantinya di zaman sahabat Amr bin As yang menuliskan surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa Mesir itu negara kaya karena ada Nil, ada sungai, ada aliran air, bisa untuk pertanian, bisa untuk peternakan. Dan dari dulu zamannya Fir'aun Nabi Musa, ya, Abu Musa al-Ash'ari, Amr bin As itu tahu sudah ada hitungan kedalaman sungai Nil dan besarnya itu setiap tahunnya itu sudah ada mikyas atau timbangan. Lek sungai Nil dhuwure sakmene, banyune sakmene, kuwi iso ngaliri sawah kebon sakmene, hasil kebone per tahun berapa per kapita itu bisa, Pak. Makanya Fir'aun sangat paham itu. Sudah ada ilmunya. Ya. Sungai Nil sakmene dawane iso ngaliri hasilnya per tahun piro devisa negara ketok. Dari zaman itu. Ya, maka yang merasa terhina, tertindas itu adalah Bani Israel yang menjadi budak-budaknya Fir'aun. Beda dengan orang Mesir pribumi, mereka sejahtera. Ya, sejahtera. Apalagi ditambah adanya Korun, adanya Haman, dan itu satu-satunya sosok yang ada dibahas di dalam Al-Quran. Haman itu di Injil gak dibahas, di Taurat gak ada pembahasannya, di Al-Quran baru ada 6 atau 5 penyebutan Haman, bagian dari ring satunya Fir'aun. Jadi sombongnya Fir'aun itu lek cara Jawa ini sumbut. Dia mampu mensejahterakan rakyatnya. Sampai kemudian punya mimpi kekuasaannya hancur oleh seorang dari Bani Israil. Maka muncullah undang-undang yang paling unik. Undang-undang yang sama sekali gak masuk akal, yaitu setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Tapi uniknya lagi, ketika Fir'aun punya undang-undang demikian, ya, dan ini sudah menjadi fasilitas sebelumnya, baik itu di rakyatnya sendiri ataupun untuk Bani Israel, budak-budaknya. Kalau punya istri, punya wanita hamil 5 bulan ke atas, Fir'aun memberikan fasilitas 2 bidan sampai melahirkan. Free, Pak. Itu sak kejem-kejeme Fir'aun. Ya, baik untuk masyarakatnya secara umum ataupun Bani Israel. Itu dikasih 2 bidan. Enggak terima 1, 2. Sampai melahirkan. Itu ada 6 bulanan itu free, nggak ada pungutan biaya sama sekali. Niku zamane sinten? Fir'aun. Maka kalau hari ini ada perusahaan atau ada kebijakan kok uangnya ngekei cuti hamil, nah itu ngungkuli Fir'aun. Betul. Fir'aun itu ngasih ya 2 bidan sampai lahiran, terurus bayinya.
Kecuali kalau yang dari Bani Israel, bidannya dikasih tambahan, laporan, lek bayi ini lanang, nah nanti ada algojo yang datang beleh. Nah, itu keburukan Fir'aun. Ya, tapi selama kehamilannya dapat jatah 2 bidan. Itu sekejam-kejamnya Fir'aun. Dan gak ada di antara kita yang menyebut Fir'aun baik. Buktinya sampai hari ini urung enek ceritane pengen duwe anak tak jenengne Fir'aun. Ben dadi raja kaya dene raja Mesir. Ada mboten? Ndak ada. Wah, aku sok duwe anak tak jenenge Fir'aun lah. Ya, ben dadi raja kaya dene penguasa Mesir. Nah, semua dari kita menganggap Fir'aun itu buruk. Ya, padahal dari segala sisi keburukan apapun itu pasti ada sisi, ya, namanya manusia ciptaan Allah, sebaik-baiknya pasti ada sisi khilafnya. Saelek-elek bahkan iblis sekalipun, ya, mal'un, terlaknat seperti hanya Fir'aun, tapi track recordnya iblis dulunya rukuk dan sujud ribuan bahkan puluhan ribu tahun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kita lihat nih, figur sosok yang mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berani mempertuhankan dirinya, ya. Sampai kemudian menggulingkan undang-undang membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Sampai ada penasihatnya bilang, Fir'aun, kalau nanti semua Bani Israel mbok beleh, lah 20 tahun nentek budak ya wae dhewe. Seran duwe budak meneh. Lah budak saiki wis tambah tuwa. Gak enek regenerasi. Mbok pateni kabeh sing lanang-lanang. Maka dianulir. Direvisi undang-undangnya. Tahun niki dibeleh, sesuk gak usah. Tahun sesuk eneh dibeleh, sesuk eneh gak usah. Itulah kenapa nanti Nabi Musa punya kakak namanya Harun selamat. Karena Nabi Harun lahir di zaman tidak adanya penyembelihan. Itu. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau dilahirkan di tahun yang wajib disembelih. Dan Allah mengilhamkan kepada ibunya Fir'aun, ya, dan Allah berikan mahabbah, rasa cinta terhadap bayi yang baru dilahirkan oleh bidan yang diperintahkan oleh Fir'aun di rumahnya Musa alaihissalam. Itu sampai enggak tega lek ngelapor bayi ini bayi lanang. Akhirnya dikintir nih, kintir kali sampai masuk daerah tempat pemandian keluarga istana Fir'aun. Diambil, diserahkan kepada Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Allah pun berikan mahabbah, rasa cinta ketika melihat bayi Bani Israel, yaitu bayi Musa. Sampai kemudian di hadapan suaminya bilang, ya, la taqtuluh, janganlah engkau membunuhnya. Semoga anak ini bisa menjadi qurratun ainin li walak, bisa menjadi bayi yang menyejukkan pandanganmu dan pandanganku. Itu kata Asiyah. Fir'aun membalas langsung, enggak, bayi itu cukup menyejukkan pandanganmu saja, bukan pandanganku. Ini sombongnya Fir'aun. Ini Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ucapan Fir'aun ini. Kata Abdullah ibnu Abbas, kalau saat itu Fir'aun mengiyakan ucapan istrinya, iya, bayi ini menenangkan penglihatanmu dan juga menyejukkan mataku, maka Allah akan berikan hidayah terhadap Fir'aun. Tapi ya, sombongnya sundul langit. Tapi unik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika istrinya membisikkan sesuatu,
yaitu rayuan supaya tidak membunuh bayi ini. Jelas-jelas kuwi bayi lanang Bani Israil. Ketika istrinya yang meminta supaya sudah kita rawat ibarat kita angkat anak laki-laki. Karena sampai hari itu Allah tidak memberikan keturunan anak laki-laki kepada Fir'aun. Istrinya cuma melahirkan perempuan, putri. Ujung-ujungnya Fir'aun kelepek-kelepek gitu. Undang-undang yang terbesar hari itu membunuh bayi laki-laki hilang. Ya, dia ambil sendiri itu undang-undangnya dengan melihat istrinya itu nggak ngelihat Musa. Kalau pandangan Fir'aun ke bayi Musa kecil itu segetem-getem pengen beleh baik. Tapi karena pandangannya kepada istrinya dan Fir'aun sangat mencintai istrinya, maka bisikan istrinya itu yang meluluhkan Fir'aun sampai tidak jadi menyembelih Musa kecil. Bayangkan ini, gede ini jadi musuh bebuyutan. Ya, tapi ketika istrinya yang minta, Masya Allah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir unik. Di dalam kitab beliau Al-Qasas fil Quran. Jadi beliau itu menerangkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu dari Quran, kemudian dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa riwayat Israiliyat. Di mana riwayat Israiliyat itu kalau tidak ada kaitannya dengan akidah, ya, tidak ada kaitannya dengan tauhid kita, maka kaidah Ahlussunnah wal Jamaah la nukadzibuhu wa la nusaddiquhu. Kita tidak bisa bilang dusta 100%, kita juga tidak bisa membenarkan 100%. Tapi untuk sebuah hikmah kita bisa menyampaikan. Termasuk dalam riwayat ini. Imam Ibnu Katsir menukilkan dalam Al-Qasas fil Quran itu. Kenapa Fir'aun sampai menerima rayuan dari istrinya? Itu disebabkan sekejam-kejamnya Fir'aun, sedolim-dolimnya Fir'aun. Gampang sekali membunuh budaknya, gampang sekali menyembelih Bani Israil. Tapi Fir'aun tidak pernah berlaku kasar terhadap Asia. Fir'aun itu tidak pernah berlaku kasar terhadap istrinya. Niku Fir'aun. Ya, jadi terhadap istrinya itu lembut. Lah kok engko bojone malah dipateni? Ya itu kisah terakhirnya. Ya, kisah terakhirnya. Tapi berpuluh-puluh tahun berumah tangga dengan Asia binti Muzahim itu nggak pernah melukai hati seorang istri itu Fir'aun. Meskipun kedolimannya di masyarakat Bani Israel wis nggak tanggung-tanggung, tapi kemakmuran terhadap pribumi Mesir terjadi. Ya, makanya orang Mesir menuhankan Fir'aun itu mereka ngerasa sumbut tenan. Lah wong yo makmur tenan kok. Ya, makmur bener itu Mesir. Keluarganya apalagi termasuk istrinya. Maka ketika Fir'aun itu mengetahui istrinya kok punya sosok selain dirinya, nah niki Pak. Lek ceritane cinta sekonyong-konyong kotor, ya, cinta buta yang tidak ada landasan iman, pokoknya mung tresno, nah itu juga hati-hati. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu betul-betul cinta sama istrinya. Maka ketika dia dapati, loh kok ada sosok lain. Wong sak Mesir meyakini bahwa Tuhannya adalah dirinya. Lah kok istrinya malah ditanya siapa Tuhanmu? Jawaban istrinya Robbi wa Robbukum, ya,
Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ itu Fir'aun langsung cemburu total. Yang awalnya ketresnan itu iso dadi benci sak pol-pole. Itu cinta kalau nggak dilandasi iman, hancur kayak Fir'aun. Wis merasa tersakiti betul itu. Makanya ketika lihat istrinya kok punya iman kepada Allah, tidak meyakini bahwa dirinya Tuhan, langsung nyeluk al-gojo, diminta untuk menyiksa istrinya dan dibunuh istrinya. Dan itu terjadi. Ya, bahkan dulu pernah ada yang datang cerita rumah tangganya itu, ya Allah, sepele, Pak. Ya, cerai ujungnya itu sepele. Tahunan ini suaminya itu tresno banget. Ya tapi itu modal besarnya cuma cinta. Ngibadah yo jarang, ngaji yo jarang, sholat arang kadek. Tapi gemateni mbak istrinya. Suatu ketika suaminya itu nyileh HP bojone. Mbak sing wedok dipenging gak oleh. Wah, penasaran akhirnya. Rebut HP sing wedok. Kekuatan si lanang kerebut HP. Dibuka akun sosmednya, status .2 single. Wah, perkara kuwi tok. Tahun-tahunan seorang suami yang cinta, betul-betul cinta. Ya, nggak ada orang yang menafikan mereka berdua itu pasangan romantis mesra itu, gak ono sing menafikan itu, percaya kabeh. Hanya perkara kuwi tok. Kok HP ini ora oleh disilih, bosok disilih dibuka status .2 single. Muntap sing lanang. Ulah, Dek. Tahun-tahunan kowe dadi bojoku, bosok neng akunmu kowe ngomong single. Ujung-ujungnya cerai. Itu kan sepele sekali sebetulnya. Itulah kenapa setiap hubungan pondasi terbaiknya adalah dekat kepada Sang Pencipta yang membolak-balikkan hati dan jiwa ini. Ini terbukti. Fir'aun, Masya Allah, seseorang suami yang lembut kepada istrinya, itu bahkan ujung dari hayat seorang istrinya yang menjadi ahli surga ini, ya, itu benci sekali karena cinta bukan karena Allah, cinta tanpa landasan iman. Maka terbalik langsung menjadi sebuah kebencian. Tapi poinnya tadi, selama hidup berumah tangga dengan Asia binti Muzahim, Fir'aun berlemah lembut dengannya. Jadi kalau kita ini wis muslim, beriman, ngaji, memakmurkan masjid, lah kok sik kasar mbek istri, Pak. Nah, itu berarti ya mosok padha mbek Fir'aun kan gak gelem to, Pak. Fir'aun iso lembut. Bahkan belum selesai. Ketika Nabi Musa berdakwah di hadapannya dan ditolak mentah-mentah, Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, ya Allah, segera akan turunkan azab-Mu. Ya, sebagaimana Engkau turunkan azab terhadap kaumnya Nabi Nuh. Itu doanya Nabi Musa. Tapi dalam tafsir Imam Tobari, Ibnu Katsir, Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Ashur, dan beberapa tafsir yang lainnya, itu mereka bersepakat Allah menangguhkan siksaan dan balasan azab kepada Fir'aun 40 tahun kemudian. Jadi doanya Nabi Musa supaya Fir'aun cepat Allah azab, itu enggak Allah langsung kabulkan sampai 40 tahun kemudian. Alasannya kenapa? Lah ini Imam Ibnu Katsir dalam kitab yang sama tadi, beliau menukilkan karena sepanjang 40 tahun berikutnya itu
Fir'aun masih punya kebaikan, yaitu berbakti kepada ibunya. Niku lho. Kuwi Fir'aun. Wis jelas ora api-apike niku. Sedolim-dolime menungso sampai menjadi percontohan hari ini. Tapi Allah menangguhkan azabnya itu karena masih punya rasa bakti kepada ibunya. Sampai 40 tahun ibunya meninggal dunia, baru Allah tenggelamkan Fir'aun. Ini kan ya menjadi pelajaran besar bagi kita. Wong sak kelas Fir'aun kuwi sik ndunung bekti mbek wong tuwa. Apalagi kita yang punya iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada syariat Allah, syariat Rasulnya, dan diantara pintu surga yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah berikan contoh ketika ada di antara makhluknya yang mempertuhankan dirinya, ya, yaitu Fir'aun. Tapi di balik itu seperti ini tadi, dinukilkan dari kitab-kitab para ulama. Allahu khairun amma yusyrikun. Maka ditanyakan lagi kepada orang-orang yang berlaku kekufuran, apakah Allah lebih baik atau makhluk-makhluk yang kalian syirikkan itu, kalian persekutukan dengan Allah yang lebih baik? Dan ini nggak pernah kadaluarsa, ilmu semacam ini. Ya. Buktinya ya hari ini, sing viral ya sing ini iki. Ya, sing aku tahu perkara gaib, iso ndeleng jin, ngajari jin, ngekei panganan nang jin, ya, dan lain seterusnya. Nah, itu menunjukkan kalau yang namanya tauhid, akidah, keyakinan kepada Allah, Rasulnya, komitmen di dalamnya, setan tidak mungkin diam diri, pasti ngrogoti. Buktinya setiap ada yang ngaku-ngaku yang di atas kesesatan, pasti ada pengikutnya. Khususnya di wilayah kita, negeri yang kita cintai, itu pangsa pasar nabi palsu yo akeh. Ya, saya heran. Pokoknya nek sing dakun-dakun nabi palsu, yo mesti enek pengikutnya kok. Sing ngaku malaikat yo enek pengikutnya. Ya, engko sing ngaku Tuhan yo enek pengikutnya. Apalagi yang bermodus agama, ngakune Imam Mahdi, luwih akeh pengikutnya. Ya, ngakune ya kiai khos, ya, dukun putih. Pengobatannya yang penting ada bacaan Qur'annya, ada wiridnya. Padahal itu modus saja, ya, padahal itu sangat berseberangan. Apalagi ayat-ayat yang tidak pernah dicontohkan untuk dibaca sebanyak kali, berbagai macam jenisnya. Maca Al-Kautsar pokoknya kudu ping 7.000. Lah enggak pernah ada. Ya, yang salah bukan Al-Kautsarnya. Al-Kautsar firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Tapi kalau sudah dibaca harus sekian ribu kali, ngempet napas, dadi sekti. Lah iki sapa sing ngajar? Ini jauh dari bimbingan akidah yang benar. Nah, itu jelas salahnya. Bukan Al-Kautsarnya yang salah, tetapi penggunaannya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Maka di akhir dari kitab tauhid ini kita diminta untuk kembali tadi mengisi kehidupan secara individu, keluarga, bahkan bermasyarakat, untuk betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk bersandar. Kita minta, kita berdoa, ya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu yang penting kita punya keimanan yang total. Masalah amal beda-beda kuwi wis gak apa-apa.
Karena dalam Quran surat At-Tur 21, ya, ini saya gambarkan dulu ya. Quran surat At-Tur mulai ayat ke-17 atau 18. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Wong-wong sing bertakwa kuwi panggonane ya ning swarga. Sing jerone ana kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan surga, Allah jauhkan dari azab-azab neraka. Kulu wasrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Wis ngombe sak karepmu, manganan sak karepmu, panganan surga, ya, ombenan surga, kuwi kabeh menjadi imbalan dari apa yang telah kalian lakukan. Muttaqiina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Orang-orang penghuni surga padha layeh-layeh di sofa-sofa permadani swarga. Sing lanang dinikahne mbek bidadari. Ini gambaran kenikmatan surga. Ayat selikur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Pokoke wong-wong sing beriman, wong tua sing beriman, anak keturunan sing beriman, besok ning swarga. Surgane ternyata luwih dhuwur surga wong tua. Surgane anak luwih nang ngisor. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah susul nih anak ditarik untuk menuju surga yang lebih tinggi, kumpul dengan surga orang tuanya. Niku intine ayat 21. Ayat 22, wa amdadnahum bifakihati wala mimma yastahun. Allah berikan buah-buahan, daging apa wae panganan sing enek. Yatanaza'una fiha ka'san la lahwun fiha wala ta'thim wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Allah gambarkan mereka pada bebarengan itu minum-minum ganti-gantian. Kemudian ada anak-anak kecil yang melayani orang tuanya, anak-anak kecil yang meninggal ya dengan orang tua beriman besok di surga melayani orang tuanya itu. Ini gambaran kenikmatan surga. Dari ayat 17 sampai ayat 23 atau 24. 21 tadi Pak, disisipno. Itulah kalau kata para ulama namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah niku kalimat sing disempilno. Artosipun kalaupun atur 21 keilang nggak pengaruh Pak, tetap nyambung gambaran kenikmatan surga. Kopanganan, ombenan, sofa-sofa, ya sampai daging-daging buah-buahan tadi itu dari 17 sampai 24 nyambung meskipun tanpa ayat 21. Tetapi kenapa ayat 21 disempil no? Itu karena ketika kenikmatan surga yang berupa makanan, minuman, semua keindahan istana-istana itu belum lengkap kalau keluarga yang dulu di dunia bersatu kumpul ibadah bareng, melakukan ketaatan bareng, kok ora bareng neng swarga. Niku intine. Maka kedahenten fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketaatan. Di mana porsinya? Umpamane jenengan sing kakung-kakung jam 6:30 wis metu ka omah kadang. Sudah bekerja Pak, keluar rumah. Yang lebih banyak waktunya di rumah mungkin istri. Istri mungkin wis seru wae iki bapake bocah-bocah seraka berduha iki mesti yamine wis lunga. Apa kober maca Quran sak juz, rong juz, setengah juz sedina. Seraka ber wis ben aku wae sing ngisi. Tak telateni duhane, tak telateni maca Quran wirite. Masih bapake bocah-bocah wis gak bakal mampu karena sibuknya mencari nafkah. Monggo silahkan ibu-ibu melakukan ini. Ya. Kadang enek lare dijak safar bapake mau Solo Jakarta. Neng rest area apa tengah perjalanan sholat dimami bapake.
Imame surate kulhu inna. Kulhu inna. Tekan Jakarta kok ya sik kulhu inna. Kulhu inna. Tekan balik meh nang Solo ya sik kulhu inna. Anake kan mikir, bapakku bacaane kulhu inna. Tapi anak yang lagi berjalan di jalan kesolehan mungkin ya mikir apik. Bapakku mungkin wis nguripi aku, nyekolahne aku mbek adik-adikku wis pancen wis apalane wis mentok wadduha. Ya, wis ben aku wae sing njupuk ayat-ayat surat-surat sing dawa-dawa, syukur-syukur apal Quran. Monggo silahkan. Kalau anak seperti ini silahkan. Jenengan nggih punya kapasitas yang tidak dimiliki anak, tidak dimiliki istri, yaitu mencari nafkah. Diniatkan takwa ibadah. Wong dalile nggih enten kok. Nabi SAW duduk-duduk dengan sahabat di sekitar pohon kurma. Enek wong sing ya Allah kuli kebon, Mbak. Tapi mlakune kaya panglima militer. Wow, ada sahabat yang bilang saat itu, delengen, wong lek mlakune kaya ngono dienggo perang, jihad fisabilillah, wangun tenan. Oh trimo ning kebon mlaku kaya komandan. Rasul tegur itu, aja ngomong ngono, kowe gak ero. Fulan, orang itu berjalan seperti itu. Ya. Kalau di belakangnya ternyata dia menutupi aib. Ya. Dan memuliakan kehormatan dirinya supaya tidak ngemis, tidak minta-minta. Kuli kebon ra masalah. Fahuwa fi sabilillah. Kalau orang itu berjalan dengan jalannya seperti itu, di belakangnya ada anak dan istri yang harus dia cukupi. Fahuwa fi sabilillah. Kalau orang itu jalan, bekerja, meskipun jadi kuli kebun, tapi di belakangnya ada orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang harus dipenuhi kebutuhannya. Fahuwa fi sabilillah. 3 Rasul samakan orang kalau bekerja, niatnya untuk biar nggak ngemis, ya, menutupi, menjaga kehormatan diri, atau mencukupi nafkah keluarga, mencukupi nafkah orang tua. Semua Rasul sampaikan fahuwa fi sabilillah, disamakan dengan mujahid. Nah, itu kita yang punya porsi, laki-laki khususnya. Jadi intinya pun bebas. Siapa yang mau beramal dalam porsinya silahkan. Yang penting dua iman. Jangan sampai ada perilaku kesyirikan. Lek wis iman kabeh, nanti Allah pertemukan kita di surga. Wis surgane sing luwih dhuwur sapa wae, tenang, Pak. Jebule sing luwih dhuwur bojone dhewe, Pak. Ibuke bocah-bocah surga luwih dhuwur, tenang. Insyaallah dengan maha adil, maha bijaksana Allah. Allah izinkan narik suaminya, narik anaknya. Kalau surga ternyata surga kita, surga suami, ayah yang lebih tinggi, ya, kita pun juga bisa memohon kepada Allah supaya disusulkan itu istri, anak-anak kita. Bahkan ketika anak-anak kita lebih tinggi surganya dengan kita pun, ya, nanti jelas hadisnya, sahih derajatnya. Anak-anak itu akan memohonkan ampun kepada kita di hadapan Allah, kemudian Allah angkat kita bisa bersatu di surga yang lebih tinggi, yaitu surganya anak-anak. Kumpul bareng. Dan Allah menyampaikan ini semua disebabkan waladuka istaghfarolak. Ini karena anakmu telah memohonkan ampunan kepadaku. Ya, maka bersatulah keluarga itu di surga yang paling tinggi. Buh aslinya jatahnya siapa itu tadi. Yang penting iman. Kalau udah iman semuanya, silahkan beramal sesuai dengan yang dicontohkan. Lah, akeh-akehan sing di, sing akehan bapak dalam hal apa, akehan ibu dalam hal apa, akehan anak di dalam hal apa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ilmu kita, memberkahi ilmu kita, dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Qulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.